Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Baik, anak bapak karena Allah. Pada hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri khusus makhluk hidup. Ciri-ciri khusus makhluk hidup ini masuk dalam KD menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. Beberapa ciri khusus hewan yang Bapak contohkan adalah bunglon. Yang pertama, hewan bunglon adalah termasuk reptilia yang dapat berkamuflase, yaitu mengubah warna kulitnya sesuai dengan kondisi lingkungan. Dicontohkan di sini bunglon berada di batu. Nah, kemudian warna kulitnya itu menyerupai warna batu tersebut. Jika bunglon itu berada di daun, maka warna kulitnya menyerupai warna daunnya itu hijau. Ya. Kemudian kupu-kupu. Kupu-kupu memiliki sifat mimikri atau yaitu suatu jenis makhluk hidup yang meniru bentuk fisik atau perilaku jenis makhluk hidup lainnya. Hewan yang bermimikri tidak menyembunyikan diri dari pemangsa, namun terlihat lebih buas sehingga membuat pemangsa menjauh. Kemudian yang kedua adalah bebek. Bebek mempunyai paruh pipih dan melebar, memudahkan dia untuk mencari makanan di air atau lumpur. Nah, karena bebek makannya ikan, gitu ya. Kemudian dia memudahkan dia untuk menangkap ikan yang ada di air. Kemudian bulunya itu dilapisi oleh minyak sehingga menjaga bulu-bulu bebek tersebut tidak basah saat ia berenang. Yang ketiga, ciri-cirinya adalah kakinya yang mempunyai selaput sehingga memudahkan ia untuk berenang di air. Ketiga adalah kelelawar. Kelelawar itu memiliki kemampuan ekolokasi atau memancarkan dan menerima pantulan gelombang ultrasonik untuk mendeteksi adanya gerakan mangsa atau mengidentifikasi keberadaan objek. Maksudnya seperti apa? Jadi kelelawar ini dia berbunyi atau mengeluarkan suara, kemudian suaranya itu kan terpantul oleh suatu benda. Nah, itu ditangkap kembali oleh telinganya. Nah, dan telinganya itu lebar dan sehingga memudahkan ia untuk menangkap gelombang bunyi ultrasonik tadi. Kemudian selaput pada alat geraknya adalah bagian depan, yaitu memudahkan dia untuk terbang. Jadi sayapnya berbentuk selaput. Selanjutnya adalah katak. Katak merupakan hewan amfibi atau mempunyai dua fase, yaitu di darat dan di air. Permukaan kulitnya halus, lembab dan berlendir. Itu membantu ia supaya bisa bernafas di dalam air. Kemudian kaki belakangnya itu sangat kuat dan panjang dan mempunyai selaput untuk berenang. Nah, kemudian untuk melompat, memanjat, begitu. Nah, selanjutnya bentuk tubuhnya itu umumnya kecil dan ramping supaya pergerakan dia di air itu lebih lancar atau lebih mudah. Kemudian adalah cicak atau tokek. Cicak atau tokek mempunyai kemampuan ototomi, yaitu memutuskan ekornya atau mengalihkan perhatian mangsa. Jadi ketika cicak atau tokek tersebut terancam oleh mangsa, dia akan memutuskan ekornya sehingga ekornya tersebut akan bergerak-gerak. Kemudian cicak tersebut akan kabur atau lari dari pemangsa. Pemangsa tersebut mengira ekor itu adalah cicak itu. Ya. Kemudian tokek dapat merayap di dinding dan di langit-langit karena adanya lapisan perekat pada telapak kakinya. Jadi telapak kakinya itu mempunyai lapisan perekat, dia menempel. Ya. Selanjutnya ciri-ciri khusus pada tumbuhan. Contohnya yang pertama adalah kantong semar. Kantong semar merupakan tumbuhan pemakan serangga atau insektivora. Bagian dalam kantong semar mengandung enzim pencernaan yang berguna untuk pencernaan serangga. Jadi bagian yang berbentuk seperti kantong itu merupakan daun yang termodifikasi menjadi kantong atau corong. Jadi sistemnya seperti apa? Jadi contoh itu adalah lalat. Lalat tersebut masuk ke dalam kantong semar itu, dan kemudian
katup atau yang di atas itu menutup, sehingga lalat tersebut tidak bisa kemana-mana dan lama-kelamaan akan mati. Nah, kemudian zat atau yang terkandung dalam lalat tersebut diambil untuk sari makanan bagi kantong selam. Nah, kemudian teratai. Teratai mempunyai sifat yaitu daunnya lebar dan tipis, berfungsi untuk mempercepat penguapan dan mengapung di permukaan air. Kemudian akarnya itu tertanam di dasar air untuk menjaga letak tumbuhan agar tidak mudah terbawa arus air. Yang ketiga, permukaan daunnya itu mempunyai lapisan lilin, supaya apa? Agar daun tersebut tetap kering dan jika kena air, ya. Yang ketiga, contoh tumbuhan adalah Venus flytrap, yaitu memiliki tumbuhan insektivora atau seperti kantong semut tadi, cuma sistemnya beda, yaitu daun tumbuhan Venus berbentuk seperti daun tangkap, jadi dia seperti seperti mulut gitu ya, menangkap, dan memiliki rambut sensor yang berfungsi untuk menerima rangsangan jika ada pemangsa hinggap di daunnya. Yaitu seperti itu, ada alat yang masuk ke dalam tanaman Venus flytrap ini, kemudian dia akan menangkap, akan menuncup gitu, jadi seperti mulut ya, menutup gitu ya, kemudian lalatnya lama-kelamaan akan mati. Selanjutnya adalah Drosera. Taman Drosera hidup di lingkungan yang kering atau kurang unsur haranya, sehingga tumbuhan Drosera mendapatkan asupan makanan dari serangga. Sistem sama seperti untuk semut tadi, cuman bedanya di sini dia mempunyai alat perekat pada daunnya. Nah, jadi dia tidak ditutup tapi menempel di. Kemudian putri malu itu mengatupkan daunnya atau mengatupkan daun putri malu ketika disentuh, yang bersifat sementara dengan tujuan mengelabui hewan yang tadinya akan memangsa tumbuhan tersebut. Jadi ketika kita sentuh, daunnya akan menguncup sehingga seolah-olah itu layu, maka pemangsa enggan atau tidak jadi untuk memakannya. Yang terakhir adalah kaktus. Kaktus memiliki ciri batangnya yang lebar, berfungsi untuk apa? Untuk cadangan air. Kemudian daunnya itu berbentuk duri, ya, berfungsi juga untuk atau sebagai pelindung dari hewan-hewan yang ingin memakan tumbuhan tersebut. Kemudian berfungsi juga untuk mengurangi penguapan air pada siang hari. Yang terakhir, contohnya sifat dari kaktus adalah akarnya yang panjang, itu untuk mencari air. Jadi akar kaktus itu panjang ke bawah untuk mencari air di dasar tanah. Baik, Bapak rasa pertemuan kita pada hari ini itu saja yang Bapak contohkan. Silakan antum baca buku juga atau baca juga bukunya. Di situ juga banyak contoh-contoh dari tumbuhan dan hewan. Bapak akhiri pertemuan kita dengan baca doa pada majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.